Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel WD Seller Tutorial. Sudah beberapa hari ya teman-teman, saya mohon maaf baru kesempatan kali ini untuk jumpa lagi di tutorial saya. Dan di kesempatan kali ini saya ada kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sudah sempat konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu ada dua unit handphone. Yang ini adalah Aquos, kalau nggak salah 02, dan ini adalah Xiaomi Note 8. Untuk kerusakan Xiaomi Note 8 ini sudah dibongkar dan baterainya tidak ada ya teman-teman. Dan untuk kerusakannya saya akan coba untuk memperbaiki di handphone Xiaomi Note 8 dulu. Ini kerusakannya adalah di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian PCB, dan juga ada beberapa kerusakan lain seperti tombol on off dan fleksibel LCD serta soket fleksibel mainboard itu patah atau rusak teman-teman. Oke, setelah kita membongkar handphonenya, kita coba untuk cek kerusakannya teman-teman. Ini adalah bagian fleksibel mainboard. Oke, saya coba untuk perdekat lagi, yaitu untuk mengetahui bagian kerusakannya. Perhatikan di bagian soket konektor mainboard itu patah ya teman-teman. Dan di bagian soket konektor mainboard yang ada di PCB mesin itu masih utuh. Dan di bagian ini adalah bagian fleksibel LCD. Di situ soket fleksibel LCD juga patah teman-teman. Dan ini adalah bagian soket konektor LCD yang ada di PCB mesin. Di situ terlihat jelas sudah patah dan sudah ambrol, serta ada bagian komponen yang hampir rusak teman-teman. Oke. Kita lanjut untuk membongkar handphonenya, yaitu untuk membuka di bagian mesin. Kita lepas dulu untuk di bagian skrup, switch kabel antena, dan slot kartu SIM card. Lalu kita angkat mesinnya dengan hati-hati. Oke, setelah kita angkat mesinnya, kita akan coba untuk kerjakan dan untuk kita koreksi terlebih dahulu. Kita lepas dulu untuk di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Ini tujuannya agar tidak merusak di bagian kamera dan bikin kamera blur atau kotor ya teman-teman. Dan kita coba untuk perdekat di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian PCB mesin. Oke, itu adalah bagian soket konektor LCD yang ada di PCB. Terlihat jelas ada komponen yang hampir rusak ya teman-teman. Dan di bagian konektor ini rusaknya cukup parah, dan ada soket konektor yang ada di fleksibel LCD itu juga ikut rusak teman-teman. Sedangkan di bagian ini saya cek, yaitu bagian soket konektor mainboard yang ada di PCB itu masih utuh, tidak ada yang rusak. Hanya yang rusak di bagian fleksibelnya saja, yaitu di bagian soket konektor fleksibel itu patah ya teman-teman. Kita bisa mengganti yang baru, kita juga bisa memperbaikinya. Oke, di bagian ini kita akan kerjakan yang terutama di bagian soket konektor LCD yang ada di PCB dan juga fleksibelnya. Karena di bagian fleksibel LCD itu soketnya patah ya teman-teman. Sudah patah, dan soket konektor yang ada di PCB itu sangat parah, sudah ambrol, patah, dan juga ada bagian komponen yang ikut rusak. Oke, kita lanjut untuk proses mengerjakannya. Oke, kita letakkan dulu untuk PCB mesinnya, dan kita siapkan untuk proses pengerjaan, yaitu di bagian soket konektor LCD ini yang patah dan juga ada bagian komponen. Di situ ada resistor yang terlepas teman-teman. Oke, kita rapikan dulu untuk di bagian resistornya. Dan kita lepas untuk soket konektor yang patah teman-teman. Kita posisikan dulu dengan hati-hati untuk kita pasang ulang di bagian resistor yang hampir rusak atau hampir terlepas. Oke, setelah kita posisikan, kita buang saja untuk soket konektor yang sudah patah dan ambrol teman-teman. Setelah kita lepas soket konektornya, kita bersihkan PCB-nya.
Oke, kita coba perdekat untuk mengetahui jalur pin kakinya ada yang putus atau tidak. Jika tidak ada yang putus, kita lanjut untuk membersihkan yaitu T0 pada kaki-kaki pin yang ada di soket konektor PCB. Kita rapikan untuk kaki pinnya. Oke, kita gunakan good wick dan hati-hati untuk membersihkan T0 ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tambahkan T0 yang baru menggunakan T0 pasta atau T0 cair. Setelah itu kita ratakan ke bagian titik-titik pin kaki konektornya. Usahakan untuk tinggi T0 atau timahnya sama rata ya teman-teman. Oke, setelah kita tambahkan T0, kita bersihkan dan kita cek ulang. Jika sudah presisi sama rata untuk kakinya, kita lanjut siapkan soket konektor penggantinya. Ini adalah soket konektor pengganti saya ambil dari mesin Kannibalan, kalau tidak salah mesin Xiaomi Redmi 8 atau mungkin 8 Pro. Saya sudah lupa teman-teman. Kita coba untuk ambil soket konektornya, yaitu soket konektor LCD dengan tipe pin kaki yang bentuknya sama ya teman-teman, atau diameter panjang dan lebarnya sama. Oke, kita ambil. Saya menggunakan teknik metode yaitu memblower dari bawah dengan setelan panas di angka 3 dan anginnya 1. Setelah kita mengambil soket konektor dari mesin bangkai atau mesin Kannibalan yang tidak terpakai, apabila soket konektornya itu masih bagus, kita manfaatkan sebagai pengganti teman-teman. Selanjutnya kita tinggal presisikan jika soket konektornya itu sama persis dan diameter atau ukuran panjang lebarnya serta jumlah kakinya sama, kita proses pemasangan dengan cara kita kasih flux sedikit dan kita blower sebentar dari jauh ya teman-teman. Kalau nggak salah ini jaraknya sekitar 2-3 cm. Kita blower dulu sebentar agar sedikit agak nempel di bagian pin soket konektornya ke bagian PCB. Lalu kita tambahkan flux sedikit dan kita goyang pin kaki konektornya. Oke, kita blower sebentar. Untuk blower panas pemasangan dari atas, untuk panasnya blower saya menggunakan di angka 3,2, sedangkan untuk anginnya di angka 1,5 sampai 2 teman-teman, dengan jarak kurang lebih sekitar 2 cm. Usahakan untuk blowernya jangan terlalu diam, jadi digoyang terus atau blowernya itu digoyang hingga benar-benar presisi dan T0-nya atau timahnya itu matang teman-teman. Ya, tujuannya agar pemasangannya setiap kaki itu menempel secara sempurna. Kita cek ulang untuk di pin kaki konektor yang ada di PCB sama pin konektor yang ada di konektornya itu sendiri, apakah sudah nempel presisi atau ada yang miring. Oke, dari samping kanan kiri sudah kita cek pemasangannya, alhamdulillah di bagian kakinya sudah nempel semua, tinggal kita pengecekan. Oke, karena di bagian tahap ini kita belum mengerjakan yaitu memperbaiki di bagian fleksibelnya, karena di bagian fleksibel LCD ini patah ya teman-teman. Kita bisa mengetes menggunakan LCD yang baru atau kita bisa memperbaiki fleksibelnya dulu. Oke, di bagian fleksibel LCD ini kita lepas menggunakan ujung gagang solder dan gunakanlah flux sedikit, dan kita cari pengganti seperti fleksibel LCD bekas yang tidak terpakai dengan tipe seri yang sama. Oke, lalu kita pasang ke fleksibel yang kita perbaiki. Jadi ini teknik tanpa kita mengganti LCD yang baru ya teman-teman, karena sayang sekali apabila LCD yang originalnya harus kita ganti sebelum kita berusaha untuk memperbaikinya. Setelah kita perbaiki untuk penggantian soket konektor fleksibel LCD, selanjutnya kita bersihkan dari sisa flux dan kita cek hasilnya. Alhamdulillah pemasangan rapi, presisi, dan soket pin kaki konektornya terpasang semua teman-teman. Oke, selanjutnya kita perbaiki di bagian fleksibel mainboard. Jika tidak kepengen memperbaikinya, kalian bisa mengganti dengan yang baru. Tapi kalau saya tidak teman-teman. Selama fleksibel masih bagus, hanya soket konektornya saja yang rusak, kita bisa mengganti atau mencari
bangkaian atau fleksibel kanibalan seperti fleksibel Oppo A83 yaitu fleksibel LCD itu sama teman-teman. Apabila ada fleksibel bekas yang sudah rusak atau robek namun konektornya masih bagus, kita juga bisa memanfaatkannya sebagai pengganti soket konektor yang ada di bagian fleksibel mainboard. Setelah kita pasang, kita bersihkan dari sisa fluknya teman-teman. Untuk proses pemasangannya dengan metode yang sama, khususnya di bagian fleksibel itu menggunakan ujung gagang solder ya teman-teman, dengan suhu panas di angka 3, dan kita cek setelah kita perbaiki, yaitu di bagian soket konektor yang ada di PCB mesin dan juga fleksibelnya. Setelah selesai semua, kita tinggal coba untuk pengetesan. Ini saya menggunakan baterai yang baru karena untuk baterai yang beliau dari bawaan itu sudah kembung yang sangat besar sekali, yang menyebabkan kerusakan pada fleksibel LCD dan juga soket LCD di mesin itu patah teman-teman, karena ketarik oleh baterai. Alhamdulillah setelah saya cek menggunakan charger, gambar tampilannya sudah keluar ya teman-teman, atau gambar tampilan pada LCD itu sudah tampil. Kita tinggal cek menyalakan infonya, karena di bagian tombol power ini hilang atau tombol luarnya tidak ada. Kita coba tekan menggunakan pinset, masih bisa berfungsi dan persentase baterai sudah naik di angka 75% teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi dari fleksibel mainboard untuk jalur chargernya tidak ada masalah ya teman-teman, bisa berfungsi dengan normal. Tinggal kita perbaikan di bagian yaitu tombol on off, yaitu tombol luarnya, karena hilang saya coba untuk ganti yang baru. Oke, kita coba untuk pemasangan yaitu tombol luarnya dulu teman-teman, yaitu agar nyaman saat kita menyalakan infonya. Kita lepas dulu untuk seal pengaman atau penutup fleksibel on off dan volume. Kita angkat dan kita presisikan, jangan sampai kebalik untuk pemasangan tombol luarnya teman-teman. Oke, kita pasang dan kita masukkan ke lubang tombol powernya, lalu kita pasang kembali di bagian seal pelindung atau penutup fleksibelnya. Setelah terpasang kita tes nyaman digunakan atau tidak. Oke, setelah tombol terpasang dengan nyaman, kita lanjut untuk perakitan teman-teman. Kita rakit kembali atau kita pasang yaitu di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Atau kalian bisa pengetesan terlebih dahulu sebelum merakitnya teman-teman. Jika sudah yakin boleh dirakit, tapi kalau belum yakin dites langsung tanpa merakit atau pemasangan kamera. Oke, kita coba untuk pasang satu persatu di semua spare partnya, jangan sampai ada yang lupa. Apakah setelah kita rakit handphone sudah bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Yang terutama itu adalah tampilan LCD serta fungsi dari charger teman-teman. Oke, LCD-nya sudah tampil keluar gambar dan notifikasi pengisian baterai sudah normal. Kita coba untuk nyalakan menggunakan tombol power. Alhamdulillah sudah bisa menyala menggunakan tombol power. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu teman-teman. Apakah touchscreen bisa berfungsi atau tidak? Oke, sudah menyala, kita geserkan. Ternyata touchscreen tidak bergerak teman-teman. Apakah dari LCD kerusakannya atau dari permasalahan soket konektor maupun di bagian jalurnya? Setelah saya kerjakan, ini adalah hasilnya. Jadi untuk di tutorial perbaikan touchscreen yang tidak bisa disentuh, yaitu di handphone ini Xiaomi Note 8, kalian bisa nantikan saja di tutorial selanjutnya, yaitu di bagian part kedua teman-teman. Karena di bagian ini saya hanya memperbaiki di bagian yaitu proses penggantian soket konektor LCD yang ada di mesin dan juga di bagian fleksibelnya. Oke, setelah saya bongkar ulang yaitu untuk pengecekan di bagian fungsi touchscreen kenapa tidak bisa berfungsi. Setelah saya cek itu ada bagian jalur yang bermasalah, khususnya di bagian jalur soket ke komponen teman-teman. Jadi dinantikan saja untuk di tutorial selanjutnya perbaikan touchscreen Xiaomi Note 8 ini tidak bisa berfungsi sama sekali.
Oke, setelah saya rakit ulang, kita coba untuk cek kembali. Kita nyalakan infonya, sudah menyala sampai menu, kita geserkan. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal untuk touchscreen-nya teman-teman. Kita cek untuk fungsi semua layar. Karena ini ada passwordnya, saya hanya pengetesan di panggilan darurat saja teman-teman. Yang terpenting untuk touchscreen bisa digerakkan, dan untuk kontras layar kita coba atur. Alhamdulillah untuk kontras LCD atau tingkat kecahayaan LCD bisa diatur dengan normal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses semua, tinggal kita cek ulang yang terutama di bagian fungsi charger, yaitu fungsi dari fleksibel mainboard teman-teman. Serta kita cek untuk sinyal untuk mengetahui yaitu panggilan darurat, untuk mengetahui juga di bagian suara dari speaker teman-teman. Karena untuk fungsi dari mainboard itu ada beberapa fungsi ya teman-teman, seperti suara speaker. Alhamdulillah suara speaker bisa berfungsi dengan normal, LCD dan touchscreen-nya bisa digunakan dengan normal tanpa mengganti LCD. Oke, jumpa lagi di bagian part kedua ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.